Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tentu kalau tidak dipetik di atas. Tetapi buah selalu jatuh tepat di bawah atau di sekitar pohonnya. Dengan demikian mau mengatakan bahwa orang-orang mempunyai karakter, mempunyai sifat biasanya tidak jauh dari apa yang dilihat dan dialaminya. Tentu ini tidak mutlak benar, tetapi itulah yang diharapkan. Ketika sesuatu yang baik menurun dan kemudian menjadi kebiasaan bagi orang-orang di sekitarnya. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita mengimani sebagaimana disabdakan dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, kita masing-masing diciptakan oleh Allah Bapa kita sebagai gambar dan rupanya. Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan kalau Yesus mengingatkan kita bahwa kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Paling tidak kita tidak kehilangan atau luntur jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai anak-anak Bapa kita, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Tentu caranya seperti yang Yesus katakan pada hari ini, meniru, meneladan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang seperti apa? Kasih Tuhan yang dikatakan yang membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik. Hujan yang diturunkannya juga bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Allah mengasihi tanpa membeda-bedakan. Allah mengasihi dengan tanpa memandang muka. Memang saudara-saudari yang terkasih, perintah ini menjadi perintah yang sulit untuk dilakukan, tetapi kiranya bukan tidak mungkin untuk diusahakan. Paling tidak Tuhan sekali lagi mengingatkan kita mulai dari hal yang sederhana dan mungkin orang lain tidak melihat, untuk mencoba meniru dan meneladan kasih Allah yang sempurna ini. Yaitu dikatakan dalam Injil hari ini, kita diajak untuk mendoakan. Doa itu hanya kita dan Tuhan yang tahu, karena kita tidak berdoa teriak-teriak. Kita berdoa dalam sebuah tempat, dalam hati. Kita diajak untuk mendoakan mereka yang melukai hati kita. Dan itu adalah sebuah langkah maju, langkah transformatif, langkah yang mengubah, langkah yang senantiasa membuat kita kemudian mau melangkah dan tidak mau terkungkung oleh pengalaman-pengalaman luka, pengalaman-pengalaman tersakiti. Saudara-saudari yang terkasih, Keuskupan Bogor sejak tahun akhir 2019 dalam sinode yang kedua, Keuskupan Bogor mengajukan sebuah kebijakan pastoral transformatif. Roadmap kedua Keuskupan Bogor 2020 sampai 2030. Selama 10 tahun ini, mulai dari 2020 yang lalu, kita semua diajak untuk melihat kembali karya pelayanan kita. Kita diajak untuk tidak mati gaya, tidak cenderung pada hal-hal yang tradisional saja, tetapi kita diajak untuk keluar dari diri kita. Sama seperti ketika orang yang sakit hati dan kemudian diajak untuk keluar mulai dengan mendoakan dan kemudian berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Ajakan untuk pastoral yang transformatif mengajak kita untuk menjadi gereja yang selalu muda, selalu kreatif dalam karya-karya kita dalam situasi apapun. Karya yang tidak hanya berkutat di sekitar altar, tetapi karya yang senantiasa meluas dan dialami kehadirannya oleh banyak orang. Tentu dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita semua terbatas. Tetapi justru karya kita menjadi tidak terbatas kalau kita mau mengeluarkan kemampuan kita, mengeluarkan talenta-talenta kita dan bekerja sama satu dengan yang lain. Hidup dalam kolaborasi. Itulah yang kiranya menjadi salah satu buah dari pengalaman COVID-19 yang kita alami.
kita mulai belajar berkolaborasi satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kita kemudian saling belajar merendahkan diri, saling bekerja sama, dan menuju sebuah pelayanan yang semakin meluas dan dialami oleh semakin banyak orang. Semoga saudara-saudara yang terkasih, panggilan untuk kesempurnaan yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini meneguhkan upaya kita untuk senantiasa melihat kembali pelayanan kita dan tidak pernah puas dengan karya-karya baik yang telah kita usahakan, keberhasilan-keberhasilan yang telah kita capai, tetapi senantiasa belajar dan mau menjadi gereja yang muda, gereja yang mau belajar dan mengejar kesempurnaan, karena itulah jati diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.